Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanji Fadurkan Baihaqi dengan NIM 221 331029 dari kelas 3 TTE. Pada video kali ini saya akan menjelaskan praktikum sistem komunikasi multimedia modul 6, yaitu alias gamma dan alias delta bagian encoder. Nah, pada modul kali ini terdapat dua teknik yang akan dijelaskan, yaitu alias gamma dan juga alias delta. Nah, kedua teknik atau metode ini tuh dikembangkan oleh Peter Elias. Nah, bagaimana sih proses dari alias gamma coding ini? Nah, yang pertama itu adalah jika terdapat misalnya suatu bilangan, contoh di sini 11 gitu. Nah, 11 ini tuh harus dirubah atau dikonversi ke dalam biner terlebih dahulu. Setelah itu jumlah dari biner tersebut itu dihitung berapa jumlah bitnya, yang dimana jumlah bit itu tuh akan dikurang 1 untuk menentukan jumlah 0 yang nantinya tuh akan ditambahkan sebagai MSB ke depan si binernya dari angka yang akan di encode. Nah, sebagai singkatnya seperti ini. Nah, jadi misalnya terdapat tadi angkanya contohnya 11. Nah, 11 ini tuh dirubah dalam biner, yaitu 1 0 1 1. Nah, di sini tuh terdapat berapa bit? Nah, ada 1 2 3 4. Nah, 4 ini tuh kita sebut saja n-aksen. Nah, aksen ini tuh adalah 4 kurang 1 sama dengan 3. Nah, 3 ini tuh adalah jumlah bit 0. Jumlah bit 0, jadi ada 0 0 0 sebagai MSB yang akan ditambahkan ke depan dari si angka biner ini, sehingga didapatkan hasilnya adalah 0 0 0 1 0 1 1 seperti itu. Nah, kemudian hasilnya yaitu tadi kan dari 11 itu hasilnya adalah 0 0 0 1 0 1 1. Nah, ini jika didapatkan deretan angka 11, 15 dan 27 dengan alias gamma code itu akan menjadi seperti ini. 0 0 0 1 0 itu 1 itu untuk si angka 11 dan seterusnya untuk 15 dan juga 27. Nah, apa sih fungsi dari alias gamma code ini? Nah, fungsinya tuh agar si pengguna dapat mengirim banyak angka berjajar sekaligus. Karena jika kita hanya mengubah si bilangan tersebut menjadi biner, itu akan sulit untuk melakukan decode seperti itu. Selanjutnya adalah alias data coding. Nah, alias data coding itu sama satunya seperti si alias gamma, sama juga ditemukan oleh si Peter Elias. Nah, kode ini juga menerapkan metode si pada gamma coding, terutama di bagian kepala. Nah, bagaimana prosesnya atau tekniknya? Itu yang pertama adalah cari pangkat tertinggi dari binernya. Nah, jika di sini terdapat contoh si desimal yaitu 11, itu kan dibinerkan menjadi 1011. Nah, dimana pangkat tertingginya tuh jadi 3. Kenapa? Itu sama seperti tadi yaitu tadi kan binernya jumlah bitnya 4, dikurang 1 itu kan 3, maka n-aksen itu sama dengan 3. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah gunakan gamma coding untuk mengkodekan bilangan n, yang dimana si n ini tuh adalah n-aksen ditambah 1. Nah, maka untuk 11 ini kita harus membuat gamma coding dari 4. Nah, kan tadi rumus dari untuk menggunakan gamma coding
untuk mengkodekan si bilangan n itu kan n aksen ditambah 1 ya, berarti n sama dengan 3 ditambah 1, jadi sama aja, balik lagi ke 4. Nah 4 itu digunakan gamma coding, sama seperti ini langkah-langkahnya. Jadi 4 itu dibinarkan, itu menjadi 100, terdapat 3 bit. Nah jadi 3 dikurang 1 itu sama dengan 2. Nah 2 ini adalah jumlah nolnya, akan dimasukkan sini menjadi MSB nya, sehingga dapat menjadi 00100 seperti itu. Maaf. Nah seperti ini. Tadi kan n-nya 3, kemudian ditambah dulu 1 menjadi 4 itu kemudian di gamma coding dibinarkan dulu menjadi 100, kemudian dihitung bitnya adalah 3, kemudian 3 dikurang 1 itu adalah 2 ini adalah jumlah 0 yang akan menjadi MSB di depan sini, sehingga didapat 00100 seperti itu. Nah kemudian ini hasilnya ya. Jadi setelah tadi didapat itu gamma coding dari 4 itu 00100. Nah, selanjutnya adalah tambahkan sisa n aksensi binary pada hasil nomor 2. Jadi diperoleh si jawabannya ini adalah 00100 ditambah dari di sini pangkat tertingginya ini kan tadi kan 3 nih dari binary ini. Nah jadi hanya diambilnya tuh seperti ini. Jadi kan ini tadi hasilnya tuh adalah berapa? Hasilnya tuh adalah 00100 011. Nah jadi yang diambilnya tuh hanya 3 saja, jadi seperti ini. Kemudian hasil tersebut tuh adalah alias deltanya ya, seperti itu. Nah selanjutnya di sini mungkin untuk pendahuluan atau materi dari alias gamma dan alias delta sudah saya jelaskan. Nah selanjutnya adalah di sini terdapat program untuk mengencode dari data yang diberikan di sini. Nah pada baris pertama di sini adalah melakukan sini ada fungsi def ya, def alias gamma, kemudian dalam kurung input. Nah def alias gamma ini tuh kan membutuhkan sebuah parameter. Nah parameternya itu adalah input. Kemudian input tuh input. Nah kemudian baris kedua di sini adalah gamma result sama dengan string kosong. Nah, ini diisi kosong karena ini tuh akan digunakan untuk menyimpan hasil dari kode gamma nanti gitu. Kemudian selanjutnya di sini biner sama dengan format input, kemudian ininya banyak tuh jadi B. Nah kita menggunakan fungsi format karena karena ya tadi kan sebuah input ini tuh harus dirubah menjadi bilangan biner. Bisa di sini kan inputnya tadi bisa ya dari ASCII, bilangan ASCII ya. Nah nanti ini tuh dirubah menjadi biner terlebih dahulu, sehingga kita menggunakan fungsi format, kemudian input itu dirubah menjadi B atau ya biner seperti itu. Selanjutnya adalah for n in range len biner minus 1. Nah itu untuk proses loopingnya, yaitu mengulang sebanyak si panjang biner dari input yang kemudian nantinya tuh dikurang 1. Nah untuk si proses si alias gammanya tadi nanti kan dapat tuh berapa
Nah, hasil dari ini tuh akan menentukan si jumlah bit nolnya untuk ditambahkan nanti ke depan dari biner atau sebagai MSB. Nah, setelah itu gamma result sama dengan 0 ditambah gamma result. Nah, setelah tadi looping di sini untuk menghitung si jumlah nolnya itu, nanti akan ditambahkan si nol tersebut ke depan string gamma result setiap iterasi di ke depan ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya gamma result itu sama dengan, jadi ini penggabungan gamma result sama dengan gamma result plus biner. Jadi menambahkan string biner ke akhir gamma result setelah si nolnya tuh semua ditambahin. Nah, itu jadi nanti akan di sini gitu, gamma result tuh hasilnya yang udah digabung, yang sudah ditambah 0. Kemudian return gamma result ini untuk mengembalikan si hasil akhir dari gamma result. Nah, itu adalah subprogram untuk alias gamma. Selanjutnya adalah subprogram untuk alias delta. Ini sama, pada base pertama ini mendefinisikan fungsi alias delta dalam kurung input parameternya, kemudian biner sama dengan format input B itu sama juga karena si bilangan input itu harus dirubah menjadi biner. Kemudian n sama dengan len biner. Itu untuk menghitung panjang dari si binernya, lalu disimpan nanti ke variabel n gitu. Selanjutnya yaitu gamma sama dengan, nah ini tuh sama, ini tuh memakai tadi kan di ls delta tuh sama memakai si fungsi gamma ini, gamma coding. Gamma itu sama dengan alias gamma dalam kurung n. Nah, ini tuh untuk manggil lagi kan fungsi alias gamma, si n ini sebagai inputnya. Nah, misalnya kan inputnya tadi kalau di contoh tuh 4 gitu misalnya. Nah, nanti itu akan disimpan di mana, di variabel gamma. Setelah itu delta result itu sama dengan gamma plus biner dalam kurung 1.2. Nah, 1.2 ini tuh fungsinya tuh sebagai splicing. ini tuh jadi diambilnya tuh dari indeks 1. Sekarang jadi tidak di indeks nolnya tuh tidak diambil gitu. Setelah itu return data result ini untuk mengembalikan hasil akhir dari data result sebagai output fungsi. Nah, selanjutnya adalah di sini terdapat datanya ini adalah 23, 35, 36, 44 dan 45. Jadi terdapat 5 data yang akan diproses di encode. Kemudian out gamma itu sama dengan kosong. Ini itu untuk inisiasi variabel out gamma yang nantinya akan menyimpan si hasil akhir dari kode gammanya. Kemudian out delta sama dengan ini sama untuk menyimpan si hasil akhir dari kode delta. Kemudian for i, jadi counternya tuh i in data. Nah, di sini ngambil tab ini nextnya, itu out gamma tuh sama dengan out gamma ditambah di sini tuh spasi ya, ini kosong, kemudian tambah alias gamma dalam kurung i itu untuk menambah hasil dari alias gamma setiap elemen ke out gamma gitu. Nah, tidak di sini kan diproses satu-satu gitu. Dan nanti disimpan. Lalu ini out delta juga sama, diberi spasi juga satu-satu dari data. Kemudian mencetak. Nah, cetak di sini adalah input gamma dan slash step. Kemudian data ini tuh nanti untuk nyetak si input gammanya, datanya. Nah, kemudian output gamma itu sama slash n slash t out gamma, ini tuh cetak hasil akhir tadi dari kode gamma yang sudah diproses ya.
Kemudian input delta juga sama dengan input gamma, kemudian output delta ini untuk output dari kode delta tadi hasil akhirnya. Nah, sehingga diperoleh outputnya yaitu inputnya kan tadi 23, 35, 36, 44, 45. Nah, untuk output gamma ini didapat adalah 0000, 10111. Kemudian untuk 35-nya ini 0000 dan seterusnya. Kemudian untuk output datanya adalah 0010101011 untuk 23 spasi. Nah, spasi ini tuh fungsinya tadi adalah untuk memisahkan gitu setiap data yang diproses. Nah, lapisannya ini, jadi program ini tuh menginformasikan dua jenis pengkodean kompresi, yaitu alias gamma dan alias delta, yang digunakan dalam teori informasi untuk mengkodekan bilangan bulat positif secara lebih efisien, terutama ketika bekerja dengan bilangan besar. Nah, pengkodean alias gamma ini lebih cocok untuk bilangan yang lebih kecil, sedangkan alias delta itu lebih efektif untuk bilangan yang lebih besar, karena panjang biner juga dikodekan menggunakan alias gamma. Di sini adalah flowchartnya. Nah, flowchartnya itu mengacu pada di sini program ini. Jadi ini tuh sama, cuman saya tuh membuat hanya beda penempatan saja. Ini dev itu di bawah, dan ini untuk bagian ini tuh datanya jadi di atas pertama. Nah, jadi kan ini ada dua subprogram. Jadi flowchartnya seperti ini. Untuk alias gamma input, kemudian datanya, kemudian pengubahan tadi input itu menjadi biner, jadi dari angka inputnya ini diubah dulu menjadi biner, kemudian gamma result sama dengan string kosong ini untuk penempatan hasil akhir dari gamma alias gammanya. Nah, kemudian looping sepanjang biner yang dikurangi 1. Setelah itu gamma result itu sama dengan 0 tadi kan. Jadi foreign range ini tuh untuk menentukan jumlah 0 yang akan dimasukkan ke MSB, nanti digabung gamma result itu menjadi gabungan antara si 0 tadi dengan gamma resultnya. Nah, sehingga itu berulang sehingga sampai iterasinya selesai. Lalu sini no gamma result sama dengan gamma result ditambah biner, lalu return gamma result. Nah, sama untuk alias data juga sini pendefinisian dulu, inisialisasi input, lalu terdapat datanya sama, kemudian biner dirubah dulu dari input tadi itu menjadi bilangan biner, lalu n sama dengan biner itu sama dengan si panjang dari biner gitu. Nah, gamma itu sama dengan alias gamma n. Nah, data result sama dengan kumul dari gamma tadi itu di gamma yang tadi kan 4 ini. Nah, contohnya, nah data result itu sama dengan gamma plus biner 1,2. Nah, itu index diambilnya tuh dari index 1, jadi index 1 itu enggak dibawa, nggak return data result. Nah, ini untuk si flowchart dari proses alias data dan alias gamma dan alias data gitu. Mulai, lalu data inputnya sama, kemudian out gamma sama dengan ini untuk menyimpan, out delta juga ini kosong. Nah, for in data ini melakukan proses satu-satu, itu out gamma itu sama dengan out gamma ditambah sini string atau jarak spasi ditambah alias gamma i. Lalu out delta juga sama, out delta ditambah sini spasi jarak tambah alias data i. Kemudian di sini panggilan itu dari sesi ini kan alias gamma input ini, kemudian alias data input. Nah, sudah itu jika sudah mengecekkan semua data ini satu-satu, itu akan jika sudah selesai itu akan mencetak input gamma datanya, kemudian si output gamma, lalu output delta dan input gamma ini sama saja. Nah, output delta
Itu untuk hasil akhir dari si alias delta lalu selesai. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada modul 6 alias gamma dan alias delta bagian encoder. Mohon maaf bila mana ada masih terdapat kekurangan atau kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.